Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudara, di dalam pembacaan firman yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, saya sempat merenungkan tentang kisah pelayanan dari diaken Filipus di Samaria. Saudara, di situ ketika saya baca, ada dua tokoh yang banyak ditulis di situ namanya. Selain dua rasul yang datang dari Yerusalem tentunya, yaitu Petrus dan Yohanes. Saya tidak akan membahas Petrus dan Yohanes, saya akan membahas dua tokoh yang ada di dalam perikop Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-25. Di situ muncul akan yang memang ini adalah tokoh utama, yaitu pemeran utamanya ya saudaraku ya, yaitu Filipus, seorang diaken dari Yerusalem. Filipus ini bukan murid Tuhan, saudara. Maksud saya bukan murid Tuhan langsung ya. Namanya sama. Tuhan punya murid yang namanya Filipus. Tapi ini bukan itu, bukan Filipus murid Tuhan. Ini adalah Filipus diaken. Salah satu dari 7 diaken yang dipilih di Yerusalem, dan Filipus ini ternyata seorang penginjil yang luar biasa, saudara. Tetapi karunia penginjilan yang ada dalam diri Filipus sang diaken ini baru muncul ketika aniaya itu mulai terjadi di Yerusalem. Tadinya kan dia melayani sebagai pelayan meja di Yerusalem. Satu di antara 7, tapi setelah Stefanus dibunuh dengan dilempari batu, maka seperti tertulis di dalam Kisah Rasul 8:1b, saya bacakan ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah berpesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, mereka ini murid-murid Tuhan ya, sejak Pentakosta mereka asik sekali di Yerusalem, dan Yerusalem gereja memang bertumbuh dengan luar biasa. Rasul Petrus berjalan, bayangannya aja bisa menyembuhkan orang yang dilewati, saudaraku. Urapannya dahsyat sekali, siapa nggak seneng dalam gereja bertumbuh dan bersekutu dan menikmati akan urapan yang begitu dahsyat di gereja tersebut. Ya wajar. Tetapi bukan berarti bahwa perintah Tuhan itu bisa diabaikan. Sebab kata Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata dan itu kai. Kai itu artinya sekaligus, saudara. Jadi Yerusalem sekaligus Yudea, sekaligus Samaria. Mereka tetap bertahan di Yerusalem dan asik di Yerusalem. Jemaat bertumbuh juga, saudaraku ya. Mujizat terjadi sampai akhirnya diizinkan oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan memang sudah sampaikan, bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan dibunuh, dan martir yang pertama adalah seorang diaken yang luar biasa diurapi, namanya Stefanus. Dia mati dilempari batu, dan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Nyebar. Rasul-rasul enggak, saudaraku, rasul-rasul tetap bertahan di Yerusalem, tapi diaken-diaken ini nyebar, termasuk Filipus. Saya kira Filipus ditarget loh, saudara ya. Karena itu sudah, siapa itu? Stefanus sudah dibunuh, nah ini kan ada Filipus juga. Wah, ini juga harus dibunuh begitu ya. Sehingga Filipus bersama dengan keluarganya tentunya meninggalkan Yerusalem. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi
tersebar, menjelajah seluruh negeri, tapi ada kalimat yang sangat bagus, yaitu sambil memberitakan Injil. Di dalam diri dari Filipus itu ada Kristus, dan Kristus adalah Injil itu sendiri, kabar baik. Dan orang yang punya Kristus itu nggak bisa diem, saudaraku. Dia melarikan diri dari Yerusalem karena adanya aniaya dan mungkin ancaman. Dia pergi bersama dengan keluarganya. Nanti kalau saudara lihat, Filipus ini punya 4 anak ya, 4 anak perempuan yang punya karunia bernubuat. Hebat ya keluarganya ya. Nah, Filipus ini pergi ke Samaria, dan di Samaria dia bikin jungkir balik akan alam roh di kota-kota Samaria itu. Dahsyat sekali. Apa yang dia lakukan? Dia memberitakan Injil, saudara. Karena di dalam dirinya ada Injil, ada kabar baik yang harus dia sampaikan. Ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Yang diberitakan adalah Injil, yang diberitakan adalah Mesias. Saudaraku, mestinya kita mengikut teladan dari hamba Tuhan yang luar biasa ini, Filipus. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saya teringat, saudaraku, bahwa bicara tentang Samaria, Injil itu sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Melalui seorang perempuan yang hidupnya kacau balau, amburadul. Perempuan Samaria yang ketemu Tuhan di perigi Yakub. Wow, luar biasa ya. Tuhan bicara tentang air hidup, perempuan itu nangkep akan berkat rohani yang begitu luar biasa, dan seketika dia menjadi percaya, dia lari ke kampungnya dan dia menjadi pemberita Injil dadaan. Aku telah berjumpa dengan Mesias. Dia memberitahukan apa yang aku perbuat. Ngerti, kamu memang tidak bersuami karena kamu sudah kawin cerai 5 kali dan sekarang kamu hidup dengan laki-laki yang bukan suamimu. Jadi ngerti Tuhan, karena dia Tuhan, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Ketika perempuan itu berbicara tentang Mesias akan datang, Yesus berkata, akulah dia. Satu pengakuan yang menurut saya satu privilege bagi perempuan Samaria itu. Kepada orang-orang di Yerusalem, Tuhan nggak bicara seperti itu. Tuhan nggak pernah terang-terangan berkata, akulah dia. Ya nanti Tuhan akan sampaikan, akan hal-hal yang menjadi rahasia siapa dia. Tapi kepada perempuan Samaria ini Tuhan bicara, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Dan Injil itu sudah ditabur. Jadi menurut saya ladang di Samaria itu sudah dibajak beberapa tahun sebelum Filipus. Jadi kalau saudara melayani di suatu tempat, sebetulnya di tempat itu mungkin dulu-dulu pernah ada yang sudah menggarapnya. Jadi kita ini kan tubuh Kristus saling topang menopang ya. Tidak ada yang mengambil kredit dengan berkata, ini jasaku murni, itu nggak ada. Pasti sudah ada yang melayani. Mari kita nggak usah cari jasa, saudara. Nanti kita melihat sikap Filipus yang luar biasa. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Oh, Injil diberitakan, tanda-tanda menyertai. Amin. Nah, itu yang membuat banyak orang dengan bulat hati menerima akan kabar baik itu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat 8 saya senang, saudaraku, bahwa Injil itu menerbitkan akan sukacita, dan itu bisa menular sampai ke seluruh komunitas, seluruh kota. Mereka menerima, sukacitanya besar. Ayat 9, seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
Nah, tadi saya katakan bahwa ada dua tokoh yang ingin kita soroti, saudaraku, dari perikop ini. Di luar dua rasul yang nanti akan datang ke Samaria, yaitu Petrus dan Yohanes. Bukan Petrus Yohanes, tapi Filipus sendiri, yaitu seorang hamba Tuhan yang sederhana, seorang diaken, yang sama sekali tidak mencari jasa bagi dirinya, tidak mau cari kebanggaan dan kemuliaan bagi dirinya. Dia hanya membawa akan apa yang ada dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan itu yang dia beritakan. Bahkan ketika tanda-tanda heran itu menyertai, dia tidak menepuk dada dan berkata, aku Filipus, karena aku diurapi. Enggak ada kata-kata itu. Filipus hanya sekedar memberitakan Injil dan tanda-tanda itu menyertai akan pelayanan hambanya ini. Nah, sementara di kota itu ada juga seorang tokoh, orang lama, saudaraku, yang tadinya sebelum Injil masuk, sebelum Filipus memberitakan Injil, itu orang tersebut namanya Simon adalah orang terkenal, saudaraku. Orang yang punya nama, orang yang punya pengaruh, karena dia punya ilmu sihir. Di kota itu dia mentakjubkan rakyat Samaria. Orang-orang Samaria itu semua ngelihat bahwa dia punya kemampuan ini apa? Kemampuan apa, saudaraku, yang membuat tanda-tanda yang heran gitu ya, seperti sulapan gitu ya. Tapi kalau sulapan kan pakai trik, ini mungkin pakai kuasa gelap, saudaraku. Dan dia karena itu dia diikuti oleh banyak orang dan dia menganggap dirinya itu orang penting. Nah, sekarang ada saingan, yaitu pemberita Injil, seorang diaken dari Yerusalem yang disertai Tuhan dengan tanda-tanda heran dan semua orang mengikut pada Filipus. Wah, dia mulai gelisah, saudaraku ya. Ini masih menceritakan tentang, ayat 10 ini masih menceritakan tentang Filipus. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ini dulu dia dianggap sebagai orang yang punya kuasa Allah, kuasa yang besar. Ayat 11, dan mereka mengikutinya. Jadi tadinya Simon tukang sihir ini banyak pengikut, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Nah, ayat 12, tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil. Jadi Filipus itu cuma memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Filipus enggak memberitakan tentang dirinya. Bahkan dia sama sekali tidak ingin mengabadikan akan pelayanannya di Samaria. Dia sekedar memberitakan Injil, dan itu adalah tugas dia. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Buahnya jelas ya. Mereka percaya dibaptis, menyerahkan diri dibaptis. Yang mengherankan ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Jadi Simon tukang sihir ini melihat bahwa ilmuku kalah ini sama orang yang namanya Filipus itu. Dan dia karena tahu kalah, dia tidak menentang, tapi dia mau belajar. Tapi dia masih sebatas menganggap ini tentang tanda-tanda, tentang mukjizat-mukjizat saja. Dia tidak menangkap kebenaran bahwa yang diberitakan itu adalah juru selamat yang membebaskan manusia dari problem terbesar, yaitu dosa. Dia tidak nangkep itu, saudaraku. Tapi dia ikut dibaptis. Jadi pada waktu urutan antrian orang yang dibaptis, dia ikut masuk ke sana. Dipikirnya kalau dia sudah dibaptis, nanti dia bisa belajar akan ilmu yang ada, ilmu kesaktian yang ada pada Filipus itu. Pikirannya begitu, saudaraku, karena dia tukang sihir. Dan dari sihirnya itu dia mendapatkan banyak uang, dia mendapatkan banyak pengikut. Sekarang dia kehilangan popularitas karena ada Filipus yang membawa Injil dan kerajaan Allah dan berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ketika dua rasul
dari Yerusalem diutus, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya, jadi di Yerusalem terdengar akan dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah di Samaria itu, maka diutuslah dua hambanya, yaitu Petrus dan Yohanes. Nah, ketika Petrus dan Yohanes itu datang, mereka berdoa supaya jemaat yang sudah dibaptis itu, yang sudah terima Yesus itu, menerima Roh Kudus. Nah, ketika Petrus Yohanes menumpangkan tangan atas jiwa-jiwa baru yang sudah dibaptis dan sudah terima Yesus ini, terjadilah akan kuasa Roh Kudus yang melawat mereka. Tanda-tandanya, ya saya kira mereka berbahasa roh, berbahasa asing, atau mereka dapat penglihatan, mereka bernubuat, atau apa ya. Karunia-karunia itu terbagikan di antara jemaat Tuhan pada waktu itu. Karena Roh Kudus mengurapi mereka, membaptis mereka. Nah, Simon melihat ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang pada mereka. Jadi Simon ini kaya loh, saudara. Ya, dia kaya. Karena apa? Karena ya dia sudah bertahun-tahun mentakjubkan orang dan orang banyak yang memberi duit pada dia. Mungkin juga dia pasang tarif ya, saudaraku ya, untuk praktek sihirnya itu. Jadi dia duitnya banyak. Dan dia pikir dia bisa membeli karunia Allah. Dia ingin punya kuasa seperti yang ada pada Petrus dan Yohanes. Tumpang tangan orang penuh Roh Kudus. Wah, semakin orang berdatangan, semakin banyak orang yang diselamatkan dan menjadi percaya. Pikiran dari Simon ini cuma satu. Aku harus mengembalikan popularitasku, caranya bagaimana? Dia pikir itu adalah satu ilmu sihir yang baru begitu, saudara. Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang mengajarkan sihir, saudaraku. Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang kalau dia berbicara, dialah sang firman yang menyampaikan isi hati dari apa yang ada pada Allah. Itu Yesus, saudaraku. Dan itu harus ditaati, dituruti akan apa yang dia ajarkan. Dan tuntutan pertama adalah menyangkal diri, pikul salib, bertobat, saudara. Nah ini Simon nggak sampai ke sana, saudaraku. Dipikirnya ini kan hebat gitu loh. Ada kuasa hebat dan dia hanya tertuju pada kuasa hebatnya itu saja. Sehingga dia menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes orang sederhana, saudara. Dipikir kalau sudah dikasih duit pasti nurut gitu ya. Nah, tapi ternyata Petrus menegur dengan keras. Ini Simon berkata ya, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dia melihat fenomena itu, dia pengen minta, dia mau bayar untuk dia mendapatkan kuasa itu. Ayat 20, tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah mau dibeli, saudaraku ya. Karunia itu cuma-cuma gratis, saudaraku. Dan itu nggak bisa dibeli. Hanya diterima dengan iman. Dan karunia itu adalah sesuatu yang mulia. Melampaui akan urusan keuangan, saudara. Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Kemudian ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat 23, penglihatan dari mata rohani dari Petrus, sebab kulihat bahwa hatimu, hatinya Simon tukang sihir itu, telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudaraku, beda ya antara Filipus dan Simon tukang sihir. Simon memang
dia ikut dalam kegiatan kekristenan pada waktu itu. Dia ikut dibaptis, dia mengikuti Filipus melayani kemana-mana, dia ikut. Tapi ternyata dalam hatinya ada kepahitan, empedu yang pahit. Dan itu adalah kejahatan. Yaitu dengan penglihatan rohani, Petrus menyampaikan akan hal itu. Saudara, dua tokoh ini bertolak belakang. Kalau Simon tukang sihir ini yang dipikiri, apa yang aku bisa dapatkan? Apa yang aku bisa dapatkan? Dia tadinya tukang sihir, dia tidak bertobat, tapi dia mau nambah ilmu sihirnya itu dengan sihir Kristen, begitu dipikirnya, saudara. Yesus bukan Tuhan bagi dia. Yesus hanya satu tokoh yang bisa memberikan dia kekuatan atau kuasa, begitu ya. Saudaraku, dijauhkan kiranya kita dari sikap seperti Simon tukang sihir ini. Kalau kita datang pada Tuhan, kita lepaskan semua yang lama. Kita hanya mau tahu dia adalah Tuhanku dan aku mau mengasihi pada dia. Mungkin saudara dulu pernah punya ilmu, pernah punya kuasa ini dan itu. Begitu kau datang pada Tuhan Yesus, lepaskan itu semua. Buang itu, minta didoakan kelepasan. Dan hanya satu yang perlu, yaitu Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan kalau Roh Kudus bekerja, Anda pun akan beroleh kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi, saudara, bukan kuasa untuk cari duit, bukan kuasa untuk seperti Simon itu yang mentakjubkan orang dan pretend atau berlagak bahwa aku adalah orang penting. Bukan itu sudah harus dibuang, saudara. Karena ikut Yesus itu syarat awalnya adalah menyangkal diri. Kalau kamu mau memuliakan diri, meninggikan diri, udah nggak usah ikut Yesus. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut dia setiap hari. Itu baru Kristen. Kalau mau cari kebanggaan diri, kemuliaan diri dengan apa saja yang dikejar, bahkan pakai duit ya, mau membeli itu, saudaraku, nggak ada di dalam kekristenan seperti itu sesat, itu salah. Makanya dia dikatakan hatimu tidak lurus, dan itu masih mengandung kepahitan dan kejahatan, saudaraku. Bertobat, mestinya Simon ini bertobat. Saya nggak tahu akhir hidupnya seperti apa, tapi ceritanya berakhir dengan dia minta supaya didoakan, supaya jangan terjadi hal-hal buruk itu. Tapi bertobat apa enggak, ceritanya nggak tahu kita, saudaraku. Putus sampai di situ. Tetapi yang luar biasa justru adalah Filipus. Filipus kisahnya berhenti sejak dua rasul itu datang. Dia surut mundur, saudaraku. Dia tahu tugasnya sudah selesai. Dan dia peka. Kalau saudara baca lebih lanjut di dalam ayat yang ke-26, kemudian datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, kalau penginjil suruh pergi ke tempat sunyi ya stres, saudaraku. Tapi karena ketaatannya, Filipus pergi ke jalur Gaza itu, ke jalan yang sunyi itu, karena dia taat. Dia tahu bahwa malaikat itu diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan akan pelayanan berikutnya. Dan sudah tahu cerita berikutnya kan, saudara kan ngerti bahwa dari ketaatan Filipus itu dia akhirnya melayani seorang sida-sida dengan rombongannya tentunya dari Ethiopia, seorang menteri keuangan, bendahara dari Sri Kandake yang baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Dan disitulah Filipus akhirnya memberitakan Yesus Kristus kepada menteri keuangan itu, bendahara negeri Ethiopia itu, saudaraku, dan luar biasa. Orangnya bertobat dan dibaptiskan saat itu juga
Wah, ini orang penting, dan ini yang nanti akan memberitakan Injil ke negerinya. Dia baptiskan, dan ada satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini satu-satunya pribadi hamba Tuhan yang diraibkan, saudaraku, yaitu Filipus. Petrus pernah jalan di atas air, tapi tenggelam. Ditolong Tuhan ya. Tetapi Filipus yang taat, yang rendah hati, yang tidak mencari kemuliaan diri sendiri, dia justru mengalami satu pengalaman yang tidak dialami oleh rasul-rasul yang lain. Diraibkan, saudaraku. Psst. Baptis, tahu-tahu dia lenyap. Dia dibawa oleh Roh. Saudaraku, belajar dari Filipus. Kalau hamba Tuhan zaman sekarang dipakai Tuhan, memberitakan Injil, tanda-tanda kesembuhan luar biasa, pasti ingin mengekalkan, mengabadikan pelayanannya, mendirikan jemaat, dan mengaku bahwa akulah founder dari pelayanan di tempat ini. Filipus enggak. Dia tahu bahwa tugasnya selesai, dua rasul sudah datang, dia mundur. Dan dia melanjutkan akan pelayanan menurut apa yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau dalam hambanya ini, dalam pelayanan hambanya ini. Demikian, saudaraku, kisah yang luar biasa dari dua tokoh ini yang kita bisa belajar. Jauhkan kiranya dari sikap seperti Simon tukang sihir yang nggak pernah bertobat meskipun sudah dibaptis, sudah ikut kegiatan-kegiatan gereja pada waktu itu. Tetapi kita mau belajar seperti Filipus. Tuhan Yesus memberkati.